Shalom saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan oleh karena kita ada kesempatan lagi yang diberikan Tuhan untuk bersama-sama di dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Pada saat ini kita akan meneruskan pembelajaran kita daripada Injil Lukas. Dan kali ini dengan tajuk Injil Lukas. Juru selamat yang agung itu menemui manusia di mana mereka berada. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pimpinan berkat Tuhan. Terutama hati dan pemikiran kami untuk menumpukan perhatian kami kepada message daripada Injil Lukas pada saat ini. Terima kasih karena Engkau setia mengirimkan Roh Kudus Tuhan menyertai kami, memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara dan saudara sekalian, Injil Lukas memberikan kita satu perkabaran yang baik, yaitu keselamatan datang oleh kuasa Tuhan menurut rancangan Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang agung. Dan dia bertindak melakukan sozo, di mana dia ingin menyembuhkan, ingin memulihkan, dan ingin menyelamatkan dalam masa yang sama semua manusia. Tidak kira secara individu maupun secara berkelompok, maupun dalam keluarga. Ya, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, di dalam Injil Lukas ada satu kisah lagi yang tidak ada di tempat lain. Sebenarnya ada dua ya. Tetapi pada saat ini kita hanya mempelajari satu daripada dua cerita yang tidak ada di Injil lain. Hanya ada di Injil Lukas. Oke, tidak ada di Injil Matius, tidak ada di Injil Markus, dan tidak ada di Injil Yohanes. Hanya ada di Injil Lukas. Dan kisah tersebut yang ingin saya kongsikan untuk kita pelajari bersama-sama dalam renungan pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul ataupun Injil Lukas, ya, maafkan saya, Injil Lukas. Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10. Lukas 19 ayat 1 hingga ayat 10. Dengan mengingatkan ini ya, saudara-saudara sekalian, tema dan tujuan daripada Injil Lukas ini, maka kita dapat memahami dengan lebih baik kisah ini dalam dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10 ini. Ya, karena sangat berkaitan. Apalagi kisah ini adalah cerita ataupun merekodkan pertemuan Yesus dengan seorang yang sangat pendek bernama Zakius. Pada waktu ini, dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10, Yesus sebenarnya dalam perjalanannya ke Yerusalem untuk kali yang terakhir sebelum dia disalibkan. Dan dalam perjalanannya ke Yerusalem, dia melalui satu tempat yang bernama Yeriko, satu kota. Dan dia mengambil masa untuk melawat kota ini. Dan di sana dia menemui banyak orang, dan khususnya kepada seorang pribadi yang istimewa ini. Yesus sebagai juru selamat yang agung itu ingin menemui manusia di mana mereka berada, termasuk Zakius. Mari kita lihat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10. Nah, apabila kita melihat dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10, kita dapat lihat cerita yang begitu unik ya. Bagaimana Yesus mendekati seorang pemungut cukai yang mana pada waktu itu dilihat dan dipandang serong oleh masyarakat ya. Dan kita lihat di sini ya, dalam Lukas pasal 19 ayat 1 dan 2,
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Oke, Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 3. Daripada pernyataan ini, 3 ayat yang pertama dalam Lukas pasal 19, kita dapat lihat bagaimana pemungut cukai ini sangat-sangat mempunyai satu status yang mana pada waktu itu agak dipandang serong, tapi dalam masa yang sama seorang yang terhormat sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang kerajaan Roma yang memerintah atau yang menjajah kawasan tersebut. Pemungut-pemungut cukai ini dipandang serong oleh masyarakat, tetapi Yesus berpandangan berbeza berkenan dengan pemungut cukainya. Kita boleh lihat dalam Matius pasal 21 ayat 31 dan 32. Daripada ayat ini, daripada Injil Matius, kita dapat lihat Yesus ingin bersama-sama dengan pemungut cukai. Karena pemungut cukai, para pemungut cukai dan para pendosa, orang-orang berdosa yang lain juga mempunyai hak untuk mendengar pekabaran tentang keselamatan yang dibawakannya. Ya. Dan sudah tentu pada waktu itu Zakius sebenarnya mungkin sudah mendengar kisah tentang perjalanan dan juga pelayanan Yesus Kristus di beberapa tempat yang lain. Dan dia ingin sangat untuk melihat Yesus dengan biji matanya sendiri. Tetapi dia seorang yang pendek seperti yang ayat yang kita bacakan sebentar tadi. Tapi pada ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Oh, Zakius menanti-nantikan kedatangan Yesus. Kalau boleh, sekurang-kurangnya dia dapat melihat bagaimana rupa Yesus Kristus. Dia mempunyai perasaan yang bergolak pada masa itu, ingin untuk bertemunya dan ingin mendapatkan pengampunan dan untuk dipulihkan. Dia sangat terdesak untuk bertemu dengan Yesus pada masa itu. Sekurang-kurangnya dapat melihatnya. Kalau Anda dan saya berada di tempatnya pada masa itu, pastinya kita tidak sabar-sabar untuk melihat orang-orang penting yang datang ke kawasan kita, bukan? Sebab Yesus juga adalah orang penting. Ya, seperti wakil rakyat kita, datu, atau orang-orang yang berpangkat tinggi yang ingin melawat di tempat kita, di kawasan tempat tinggal kita, di kawasan kejiranan, kawasan kampung, kawasan pekan, kawasan bandar kita. Kita mau bertemu orang penting ini. Apalagi Yesus, pastinya Anda dan saya ingin untuk bertemu, melihatnya muka dengan muka, bukan? Kita teruskan pembacaan kita pada ayat yang kelima dan ayat ke-6. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, Zakius mendapat bonus pada saat ini. Dia bukan hanya dapat melihat Yesus dengan biji matanya, tetapi dia sempat untuk berbual bersama Yesus Kristus. Ya, pada Lukas 19 ayat 5 dan 6. Zakius membuka hatinya untuk dimasuki oleh Yesus. Dia membuka pintu hatinya untuk dimasuki oleh Yesus. Zakius menjemput Yesus masuk ke dalam hatinya. Itulah sebabnya dia turun. Dia turun bertemu dengan Yesus. Dan pada ayat yang ke-7, ya saudara-saudara sekalian, dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, yang menumpang di rumah orang yang berdosa.
Inilah pandangan serong yang saya sebutkan awal-awal sebentar tadi. Tapi Yesus mengetahui semuanya itu. Terutama sekali dia mengetahui dengan lebih baik siapakah sebenarnya Zakius ini. Apa yang dia telah lakukan sebelum ini. Dan Yesus sebenarnya melihat lebih daripada itu. Di mana apa yang Zakius boleh lakukan selepas itu? Apa yang akan terjadi kepada Zakius selepas itu apabila Yesus bertemu dengannya? Oh, saudara dan saudara sekalian, apabila kita melihat dalam Lukas pasal 19 ayat 8, inilah respon Zakius apabila dia terdengar keinginan Yesus untuk datang melawat dan menumpang di rumah Zakius. Ini yang Zakius katakan. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, kepada Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini adalah komitmen daripada Zakius itu sendiri. Luar biasa ya, sambutan dan sahutan apabila Yesus menyatakan hasratnya untuk berkunjung, untuk bertemu dan bersama-sama dengan Zakius. Dan inilah pengistiharan, inilah pengumuman, inilah pernyataan Yesus Kristus apabila Zakius memberikan komitmennya, melakukan komitmennya sebentar tadi untuk pertobatan yang sejati. Inilah yang dikatakan Yesus dalam Lukas pasal 19 ayat 9. Kata Yesus kepada Zakius, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa pernyataan Sang Juru Selamat yang agung ini. Dia mengerti terdesaknya Zakius untuk memohon dipulihkan, untuk melakukan pertobatan sejati di hadapan Yesus Kristus. Dan lagi Yesus menyatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Inilah keinginan Yesus Kristus sebagai seorang juru selamat yang agung, untuk menemui manusia di mana mereka berada. Berdasarkan kepahaman mereka, berdasarkan latar belakang mereka, Yesus sebagai Tuhan turun ke dunia ini menjadi manusia, serendah-rendah manusia, untuk bersama dengan kita, untuk membawa pemulihan, untuk membawa keselamatan kepada Zakius, kepada Anda dan saya. Yesus adalah juru selamat yang agung itu. Dia adalah juru selamat yang mengerti keluh kesah kita, yang mengerti tekanan kita, beban berat kita. Seperti Zakius yang dipandang serong oleh masyarakat, dan dia tidak ingin terus-menerus berada di dalam bergelumang dengan dosa. Dia mau bertobat. Dia mau dipulihkan. Pastinya Yesus Kristus adalah anak manusia yang menjadi juru selamat yang agung, yang menemui semua orang di mana mereka berada, termasuk Anda dan saya. Perhatikan bagaimana Tuhan berinisiatif melakukan langkah pertama untuk mendekati manusia. Dan seperti mana dalam kisah ini, apabila Zakius berseorangan dengan pikirannya sendiri, Roh Kudus sedang bekerja dalam hatinya sehingga dia bersiap sedia untuk bertemu dengan Yesus Kristus. Itulah sebabnya pada saat ini mari kita melakukan satu lagi komitmen, hasil daripada pembelajaran kita dalam renungan Alkitab kali ini. Adakah Anda ingin rela untuk
bersedia menyambut Yesus untuk menemui Anda dimanapun Anda berada dan dalam apapun keadaan? Adakah Anda ingin Yesus mengubah kehidupan Anda yang mana akan membawakan kepada suatu pertobatan yang sejati melalui kuasa Roh Kudus? Apakah Anda ingin pergi dan mengungsikan keinginan Tuhan ini kepada orang-orang lain, sementara Anda melayani dan sementara Anda mempersiapkan mereka, termasuk keluarga-keluarga Anda, kepada kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali yang tidak lama lagi itu? Saya harap jawaban Anda adalah amin. Puji Tuhan. Untuk itu, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, karena di dalam kisah yang unik ini, di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 hingga ayat 10, kami dipanggil untuk membukakan pintu hati kami, pintu rumah kami, supaya Yesus dapat masuk ke dalam hati, pikiran dan kehidupan kami, dan masuk ke rumah kami, ke dalam keluarga kami, sehingga terjadi perubahan, sehingga terjadi pertobatan yang sejati dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami juga ya Tuhan. Oh Tuhan, bekerjalah dalam hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami sedia untuk menerima kehadiran Yesus yang terutama di dalam kehidupan kami. Apalagi sementara kami mempersiapkan diri kami, keluarga kami, dan orang-orang di sekeliling kami bagi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali yang segera itu. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mendengarkan kami dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.